Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi pelajaran pengantar teknologi tekstil untuk pertemuan yang ketiga. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat lindungannya. Amin. Pada pertemuan kedua telah selesai dibahas urutan proses persiapan pertenunan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas proses pertenunan dan perajutan. Berbicara tentang pertenunan, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian pertenunan, sejarah perkembangan alat tenun, dan klasifikasi alat tenun. Untuk poin 1 atau poin A tentang pertenunan. Pertenunan adalah proses pembuatan kain dengan bahan baku benang dengan cara menyilangkan atau menganyam benang yang membujur atau benang lusi dengan benang pakan yang melintang. Sejarah perkembangan alat tenun. Alat tenun tangan. Alat tenun tradisional adalah alat tenun yang sangat umum digunakan di berbagai daerah. Alat tenun tradisional ini disinyalir sudah ada dan digunakan untuk menenun sejak zaman prasejarah. Di Pulau Jawa dikenal dengan nama gedogan. Contoh gambar di bawah alat tenun tangan yang sederhana. Kemudian seperti ini, gambar ini merupakan alat contoh tenun sederhana. Dan sejalan dengan itu kemudian berkembang menjadi alat tenun bukan mesin atau ATBM dengan bantuan tangan dan kaki seperti contoh gambar di bawah ini. Dan terus berkembang sesuai permintaan pasar sehingga menjadi alat mesin atau ATM seperti contoh gambar di bawah ini. Pada proses pertenunan ada beberapa gerakan-gerakan yang terdiri dari satu, gerakan pokok. Gerakan pokok ini terdiri dari A. Pembukaan mulut lusi atau shading motion. Mulut lusi adalah ruang yang terbentuk karena adanya benang lusi yang naik turun ataupun diam pada tempat terhadap ujung kain atau vel. Adapun syarat mulut lusi yang baik adalah mulut lusi harus bersih, mudah dilewati media peluncuran pakan, tidak menimbulkan putus lusi. Gambar pembukaan mulut lusi seperti tertera di bawah ini. Yang kedua, peluncuran benang pakan. Peluncuran benang pakan merupakan gerakan penyisipan benang pakan di antara benang lusi oleh peralatan pembawa benang pakan. Yang ketiga, pengetekan. Pengetekan merupakan proses merapatkan benang pakan yang diluncurkan di antara benang lusi oleh peralatan sisir tenun. 2. Gerakan sekunder. Gerakan sekunder di proses pertenunan terdiri dari gerakan penguluran benang lusi, gerakan penggulungan kain,
Dan yang ketiga adalah gerakan otomatisasi. Gerakan otomatisasi pada proses perturunan meliputi gerakan penjaga lusi putus atau warp stop motion. 2. Gerakan penjaga pakan putus atau web stop motion. Dan yang ketiga, gerakan pergantian teropong atau shuttle change automatic. Poin kedua, perajutan. Teknologi perajutan merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk membuat kain selain dengan menggunakan teknologi pertenunan dan non-woven. Struktur kain rajut dibentuk oleh jeratan-jeratan benang yang bersambung satu sama lain. Letak jeratan-jeratan ini teratur yang merupakan suatu deretan-deretan jeratan ke arah panjang kain disebut well, sedangkan deretan jeratan ke arah lebar kain disebut course. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Untuk jeratan yang ke atas atau ke arah panjang kain disebut dengan well, sedangkan untuk jeratan yang ke samping atau ke arah lebar kain disebut course. Teknologi perajutan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu perajutan pakan. Perajutan pakan dibagi menjadi dua lagi, yaitu mesin rajut datar dan mesin rajut bundar. Berikut gambar mesin rajut datar dan mesin rajut bundar seperti contoh di bawah ini. Untuk gambar yang sebelah kiri merupakan gambar mesin rajut datar, sedangkan yang sebelah kanan adalah gambar mesin rajut bundar. Yang bagian kedua, perajutan lusi. Perajutan lusi dibagi menjadi dua, yaitu mesin rajut tracel dan mesin rajut tricot. Berikut gambar mesin rajut tracel dan mesin rajut tricot bisa dilihat di bawah ini. Untuk gambar yang sebelah kiri merupakan gambar mesin rajut tracel dan yang sebelah kanan merupakan gambar mesin rajut tricot. Demikianlah pembahasan untuk pertemuan ketiga materi pelajaran pengantar teknologi tekstil ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.